Dan untuk rangkaian pertandingan selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya kepada panitia penyelenggara. Cek. Di atas nama panitia turnamen Marapu Kids U12 Sumba Barat tahun 2026, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Sumba Barat didampingi oleh Bapak Asisten 2 Bidang Penghubungan dan Pembangunan, Bapak Kabak Rena, kakak duduk di situ. Di sana. Iya. Kak. Sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan kick off babak pertama antara tim Jelo FC berhadapan dengan SSB Generasi Muda Sumba. Wasit utama yang memimpin jalannya pertandingan partai pembuka pada sore hari ini yaitu Bung Daniel Justus Asalaka, wasit berlisensi C3 nasional, didampingi oleh asisten wasit Bung Muhammad Iqbal, wasit berlisensi C3 nasional yang mendapatkan rekomendasi dari PSSI Kabupaten Sumba Barat untuk memimpin secara resmi seluruh rangkaian pertandingan turnamen sepak bola usia dini Marapu Kids U12. Ya, kami menyapa selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari penonton pecinta sepak bola usia dini yang sudah berada di Stadion Mandailu. Sementara kita menyaksikan laga pembuka antara tim Jelo FC yang bertindak sebagai tim tuan rumah saat ini dengan jersey hitam, sementara bertindak sebagai tim tamu yaitu SSB Generasi Muda Sumba dengan jersey kuning putih. Kedudukan sementara saat ini masih imbang 0-0. Iya, adapun durasi pertandingan akan berlangsung selama 2 kali 15 menit. Kami informasikan kepada tim yang akan bertanding di partai kedua agar bisa mengambil line up pemain, yaitu tim Sandalwood dari Kabupaten Sumba Barat Daya dan tim Weluri FC dari Kabupaten Sumba Tengah untuk mengutus ofisial timnya untuk mengambil line up pemain. Sekali lagi teman-teman ofisial dari SSB Sandalwood dari Sumba Barat Daya dan SSB Weluri dari Kabupaten Sumba Tengah untuk diwakili oleh ofisialnya mengambil line up pemain untuk pertandingan kedua. Dan pertandingan ketiga, partai ketiga itu SSB Sandalwood dari Kabupaten Sumba Barat Daya akan berhadapan dengan Elopada United, maksud kami, dengan SSB Generasi Muda Sumba A. Sekali lagi baru saja kita menyaksikan satu percobaan yang dilakukan oleh pemain nomor 7 dari luar kotak, berarti SSB Generasi Muda Sumba melenceng
hanya beberapa sentimeter dari Mister Gawang yang dikawal oleh Papu. Sementara kita menyaksikan permainan build up dari lini pertahanan SSB GMS. Di sana ada Arkan, namun siapa yang dituju? Masih Arkan yang bertindak sebagai kapten tim. Jauh ke depan, kurang sempurna tadi kontrol. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang yang kesekian kalinya sudah dilakukan. Akan mencari rekannya sampai dituju. Gian, satu shooting yang cukup baik. Oh, satu shooting tadi cukup berani dilakukan oleh Gian, namun masih berhasil diamankan oleh penjaga gawang JLFC. Kembali satu percobaan. Oh, kurang sempurna tadi. Iya, pelanggaran rupanya dilakukan oleh salah satu pemain dari Jelo FC. Kesempatan pertama dari bola mati akan diambil oleh kapten ke-11 tim SSB Generasi Muda Sumba, Arkan. Apakah mampu melewati dua pagar pemain Jelo FC? Kita saksikan. Sudah dilakukan, jauh ke depan. Oh, dan apa yang terjadi? Dan masih membentur tiang gawang tadi. Satu dua percobaan tadi. Hampir saja, namun masih diselamatkan oleh tiang gawang dari JLFC. Kembali Arkan jauh ke depan di sana. Isa Selaka. Oh, berhasil dihalau, namun mengenai wasit tadi rupanya. Ya, bola bebas atau drop ball akan dilakukan oleh Bung Bayi Asalaka. Sudah dilakukan. Oh, satu upaya merebut bola. Kembali di sana dia satu shooting. Masih cukup nyaman penjaga gawang dari JLFC, belum berbahaya tadi. Satu upaya dari sisi kanan pertahanan dari SSB Generasi Muda Sumba, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 10 sudah dilakukan, jauh ke depan sampai dituju di sana. Oh, iya, rupanya sepak pojok yang pertama bagi kesebelasan tim JLFC maksud kami. Ya, kita saksikan generasi-generasi penerus baik dari Persiteng Sumba Tengah dan Persesba Sumba Barat 10-15 tahun yang akan datang. Tentu kita akan melihat aksi-aksi mereka di level yang lebih tinggi tentunya. Kita berharap melalui turnamen usia dini saat ini dapat terus bergulir menjadi agenda tetap sebagaimana yang kita dengar bersama tadi dari laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Ya, satu dorongan tadi dilakukan oleh salah satu pemain bertahan dari JLFC, pelanggaran terhadap Gian. Kembali Arkan akan mengambil inisiatif tendangan bebas. Apakah akan mampu dikonversi dengan baik oleh rekan-rekannya? Sudah dilakukan, namun kembali masih dihalau. Satu upaya lagi. Kerjasama cukup baik di sana ada Gian maksudnya, namun berhasil dihalau tadi. Satu sundulan, kembali Gian. Kerjasama dia 1-2 dengan rekannya, namun masih gagal upaya. Kembali lemparan ke dalam, Gian kepada Arkan, jauh ke depan. Kembali
Isa satu shooting cukup baik, namun satu shooting dari luar kotak, penalti dari Jelosi. Upaya yang cukup baik tadi dilepaskan dengan kaki kiri dari Isas maksud kami. Ya, sekali lagi teman-teman ofisial Kakak, calling tim SSB Sandilut untuk mengambil line up pemain untuk pertandingan kedua dan ketiga sebentar. Coach Gude, kami mohon dengan hormat Coach Gude untuk mengambil line up pemain untuk pertandingan kedua. Juga teman-teman manajer dari SSB Weluri, SSB Sandilut, tinggal jaminan. dan Elpada United. Pendaftaran sudah jaminan saja. Iya, kami berharap seluruh persyaratan untuk dapat melengkapi berkas akta kelahiran, kartu keluarga dan lain-lainnya. Dan jangan lupa, jika masih ada teman-teman tim manajer yang belum menyelesaikan biaya pendaftaran dan jaminannya, dengan rendah hati kami mohon untuk bisa menyelesaikannya, bertemu dengan rekan-rekan panitia seksi bendahara. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Satu upaya 1-2 anak-anak asuh dari Coach Sintus. Hampir saja tadi Isa menjebol gawang dari Jeroksi, namun dengan tenang masih mampu diamankan oleh penjaga gawang Jeroksi, Fandi S. Awang. Masih Isa, pemain berkaki kidal, bola kepada Arkan, masih Arkan. Terupas jauh ke depan, siapa yang dituju? Ada Isa di sana. Oh, cukup berbahaya. Satu shooting, 1-2 kerjasama tadi cukup baik. Kembali build up dari sisi kanan pertahanan SSB Generasi Muda Sumba. Iya, pergantian pertama dari tim SSB Generasi Muda Sumba. Gian ditarik keluar, diganti oleh Yosi. Ya, satu upaya merubah strategi permainan yang dilakukan oleh Coach Sintus. Kembali build up jauh ke depan kepada Yosi di sana, namun cukup sigap pemain nomor punggung 4 atas nama Ama yang menempati posisi sebelah kanan pertahanan atau bek kanan. Kembali Yosi bekerja sama 1-2 di sana. Kembali Arkan, cukup baik mengamankan bola Arkan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari penonton yang kami hormati, Kapten tim dari SSB Generasi Muda Sumba, Arkan dengan nomor punggung 10, adalah putra pertama dari salah satu legenda sepak bola Sumba Barat atau tim Persebaya Sumba Barat, Bung Raya, yang punya nama besar pada era tahun 2005 ke atas atau Jaminan 10 tahun lalu. Jelo jaminan perusahaan. Seperti pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Sementara kita saksikan kembali lapangan pertandingan pelanggaran tadi. Kembali bola diambil alih oleh anak-anak GMS, namun salah pengertian, terupas jauh ke depan. Ya, kembali Arkan
yang diplot sebagai playmaker atau otak serangan dari permainan SSB GMS. Sampai di 7 ada Isa Asalaka, pemain pintu tunggal Putra Kenari, back pass ya cukup baik. Iya, Isa Asalaka juga adalah anak dari salah satu pemain Persesba Sumba Barat yang menempati posisi sebagai winger kanan. Iya, Bapak Ibu penonton yang kami hormati, demikian babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Babak kedua, sementara kedudukan masih imbang 0-0. Ya, kick off babak kedua sudah dimulai. Inisiatif serangan dibangun dari anak-anak SSB Generasi Muda Sumba, mencoba melakukan back pass tadi, menyusun serangan dari lini pertahanan cukup baik sejauh ini, namun apa yang terjadi dihalau saja oleh back kiri dari Jelo FC. Ya, kami mohon teman-teman panitia untuk berdiri di sepanjang pinggir lapangan untuk mengamankan bola yang bergulir di luar lapangan pertandingan. Atas perhatian dan kerjasama teman-teman, kami mengucapkan terima kasih. Ya, kedudukan sementara saat ini masih imbang 0-0. Wasit utama Bung Baya Selaka, asisten wasit dibantu oleh Bung Muhammad Iqbal, dan penilai wasit yaitu Bung Stephen Bitakore, salah satu wasit yang menjadi langganan Asosiasi Provinsi NTT atau Asprof NTT, yang selalu dipercaya memimpin laga-laga atau pertandingan-pertandingan kasta tertinggi di NTT, yang baru saja kita saksikan turnamen Liga 4 Nasional Seri Provinsi NTT yang berlangsung di Kabupaten ND pada laga pembuka dan laga puncak Liga 4 Nasional, dipimpin oleh salah satu wasit terbaik PSSI Kabupaten Sumba Barat. Ya, kita kembali menyaksikan jalannya pertandingan. Beberapa upaya tadi dari luar kotak pertahanan atau luar kotak penalti dari Jelo FC masih gagal. Kembali 1-2. Oh, cukup baik upaya tadi mengeco pemain bertahan dari Jelo FC. Namun terjadi pelanggaran, rupanya pelanggaran pertama di babak kedua saat ini. Kembali kapten kesebelasan Arkan, apakah mampu melewati dua pagar di sana? Kita saksikan. Sudah dilakukan. Oh, namun gagal membentur salah satu pemain bertahan atau pagar pemain dari Jelo FC. Ya, sejauh ini Bapak Ibu yang kami hormati, permainan kedua tim cukup berimbang. Beberapa peluang sejak babak pertama tadi lahir. Kembali satu upaya heading tadi yang
bisa saja berbuah gol, namun kurang sempurna tadi headingan yang dilakukan oleh Yosi, pemain yang memiliki postur cukup ideal tadi, namun melenceng di sisi kiri pertahanan dari penjaga gawang JLFC. Kembali satu upaya tadi, kembali backpass cukup berani anak-anak generasi muda Sumba. 1-2 kerjasama kembali. Arkan terupas jauh ke depan, maksudnya kepada siapa di sana? Oh. Cukup baik tadi, tidak mengambil risiko. Aba menghalau bola keluar dari daerah pertahanannya. Dobel. Ya, sekedar informasi sebagaimana yang ditetapkan dalam MCM atau Match Coordination Meeting, bahwa sistem pergantian pemain sistem bebas, waktu pertandingan tetap berjalan, dan pemain yang sudah keluar boleh dimainkan kembali oleh pelatih. Ya, kita kembali menyaksikan jalannya pertandingan. Satu upaya tadi masih berhasil dihalau tadi oleh pemain dari SMW Gemes. Satu upaya tendangan dari jarak yang cukup jauh tadi, namun cukup baik penjaga gawang dari SSB Generasi Muda Sumba. Kembali Arkan 1-2 dengan rekannya. Ya, cukup berani memainkan bola di daerah pertahanan dari SSB Generasi Muda Sumba. Kembali build up dari sisi kanan pertahanan JLFC. Iya, masih imbang 0-0. Ya, kesempatan pemain nomor punggung 7 diapit oleh 3 pemain sekaligus di sana. Ya, cukup berbahaya. Olan 2-3 pemain tadi menutup pergerakan dari Olan, namun rupanya pelanggaran. Ya, tendangan bebas pertama di babak kedua saat ini. Apakah mampu berhasil dikonversi dengan baik? Kita saksikan. Oh, dihalau saja lewat heading yang cukup baik tadi. Kembali nomor punggung 15, backpass dia kepada rekannya. Kembali Gian, masih Gian. Oh, siapa yang dituju? Salah pengertian tadi Gian. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kesekian kalinya bagi SSB Generasi Muda Sumba. Sudah dilakukan. Arkan Isa Salaka jauh ke depan. Siapa yang dituju? Salah pengertian. Oh, handball rupanya. Bola mengenai tangan dari pemain nomor punggung 17. Pelanggaran. Apakah mampu dikonversi dengan baik? Kesempatan kesekian kalinya bagi kapten kesebelasan SSB Generasi Muda Sumba. Arkan jauh ke depan, cukup baik. Oh, kita lihat satu sisi. Oh, masih melebar dari sisi kanan pertahanan gawang JLFC. Ya, akan mohon adik-adik pemain SSB Generasi Muda Sumba untuk mundur lagi. Ya, Papu dan teman-teman mundur lagi. Yosi. Kembali Gian jauh ke depan tadi. Eza Arkan
bersama dia dengan Osas. 1-2, Isa. Masih Isa, pemain yang memiliki kekuatan di kaki kirinya tadi, cukup kesulitan melewati dua hadangan pemain bertahan dari JLFC. Ya, sepak pojok yang ketiga di babak kedua akan dilakukan oleh Isa. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi di sana? Salah pengertian, peluang emas tadi terbuang sia-sia. Esa, pemain berdarah Tanah Riau, ya, dipercaya sebagai center back dari SSB Generasi Muda Sumba. Ya, kedudukan masih imbang 0-0 sejauh ini Bapak Ibu yang kami hormati. Cukup berimbang permainan kedua tim. Ya, atas nama rekan-rekan panitia tentu kami mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu penonton pecinta sepak bola usia dini agar turnamen saat ini dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar, sehingga harapan kita akan menghasilkan pemain-pemain muda berbakat yang akan mengharumkan Kabupaten Sumba Barat maupun 3 kabupaten saudara kita di level yang lebih tinggi tentunya. Dan kembali Arkan, otak-atik dia di sana, mengeco 3 pemain sekaligus. Oh, satu upaya dari jarak cukup dekat tadi kurang sempurna. Diam jauh. Ayo sudah. Esa jauh ke depan sampai dituju. Oh, berbahaya Esa. Masih Esa cukup tangguh sejauh ini. Arkan, cukup baik Arkan. Iya, rupanya pelanggaran tadi dilakukan oleh salah satu pemain dari JLFC. Arkan, jauh ke depan. Oh, cukup baik Bapak Ibu. Satu tendangan yang cukup baik tadi, namun di sana penjaga gawang JLFC mampu menghalau bola tadi. Hampir berbuah gol sepak pojok kesekian kalinya. Satu upaya lagi Arkan. Iya, satu upaya sepak pojok, bola yang dikirim oleh Isa Salaka tadi di heading oleh Arkan, namun melenceng hanya beberapa sentimeter dari sisi kiri tiang gawang JLFC. Kembali dihalau jauh ke depan. Kontrol nak. Masih Arkan, cukup baik. Kembali Isa Selangka, terpas dia ke sisi kanan pertahanan tadi, namun cukup tangguh bek kanan dari JLFC. Belum merubah kedudukan sejauh ini Bapak Ibu. Masih imbang 0-0. Kembali Arkan, 1-2, bagus sekali Bapak Ibu. Suatu upaya lagi kerjasama Gian kepada Isa maksudnya. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam kesekian kalinya. Oh, salah pengertian. Ada Esa di sana, cukup baik Esa, tidak mengambil risiko Esa.
membuang bola, mengamankan daerahnya. Iya, hampir saja salah pengertian tadi antara penjaga gawang dan pemain bertahan dari SSB Generasi Muda Sumba, hanya menghasilkan sepak pojok kedua di babak kedua. Ya, kita saksikan satu peluang dari sepak pojok, apakah mampu dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak dari Kabupaten Sumba Tengah. Ya, sudah dilakukan, jauh ke depan. Siapa di sana? Oh, cukup baik. Penjaga gawang dari Generasi Muda Sumba. Satu kesalahan yang bisa saja berakibat fatal tadi. Apa yang terjadi dengan penjaga gawang SSB Generasi Muda Sumba? Hampir terjadi gol tadi, namun masih beruntung. Kembali Arkan. Oh, cukup baik Arkan. Meliuk-liuk dia di sana. Dan Bapak Ibu penonton setia. Ya, kami mohon kedua tim untuk tidak meninggalkan lapangan. Ya, salam jabat dulu dengan teman-teman. Ya, kedudukan berakhir dengan skor 0-0 antara kedua kesebelasan, yaitu tim Jelo FC dan SSB Game.